Masa kampanye Pilgub DKI Jakarta putaran 2 telah selesai. Masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah mengumumkan dana kampanye, baik itu pasangan calon nomor 2, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, Ahok Jarot, ataupun pasangan calon nomor 3, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Anies Sandi, menghabiskan dana kampanye yang tidak sedikit jumlahnya. Sebut saja Ahok Jarot yang menggunakan dana kampanye selama mengarungi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mencapai 31,7 miliar. Pemakaian terbesar dana itu digunakan untuk biaya operasional kegiatan kampanye termasuk pembuatan alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas, pembuatan dan biaya operasional di posko-posko Basuki Jarot, serta transportasi, akomodasi, dan pembuatan iklan-iklan di media cetak maupun elektronik. Keseluruhannya memakan biaya sebesar 31,7 miliar. Kata Bendahara Tim Pemenangan Basuki Jarot, Charles dalam keterangannya, Minggu 16/4. Charles menyebutkan, dana kampanye pada putaran kedua tersebut berjumlah 27,7 miliar. Ditambah sisa dana kampanye putaran pertama sebesar 4,8 miliar. Dari dana 27 miliar itu, dia merinci berasal dari sumbangan 3.245 orang yang mencapai 10 miliar dan donatur 50 badan hukum sebesar 17,5 miliar. Sedangkan selisih dana yang tidak bisa dipakai mencapai 103 jam 870 menit 346 detik karena tidak dilengkapi dokumen berupa formulir pernyataan penyumbang KPU di Staf Bendahara Tim Sukses Basuki Jarot, Michael Sianipar, menambahkan, laporan keuangan penggalangan dana kampanye resmi adalah wujud dari pertanggungjawaban tim pemenangan Basuki Jarot bukan hanya kepada rakyat Jakarta, tetapi juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Michael menjelaskan, dana kampanye yang dilaporkan ke KPU DKI berjumlah total 31,7 miliar. Rinciannya, 27,8 miliar merupakan dana yang terkumpul untuk kampanye putaran kedua ditambah sisa dana kampanye pada putaran pertama sebesar 4,6 miliar. 27,8 miliar ini terdiri dari 10,1 miliar yang adalah sumbangan perseorangan dari 3.245 masyarakat warga, dan juga 17,6 miliar dari 50 perusahaan, badan hukum swasta, jelas Michael. Dana kampanye pada putaran kedua paling banyak didapat dari perusahaan swasta. Hal ini berbeda dengan dana kampanye pada putaran pertama yang mayoritas didapat dari perseorangan. Itu bedanya dengan putaran pertama. Kalau putaran pertama itu 75% dari perseorangan, kali ini, karena kita jangkauan waktunya hanya 1 bulan kampanye, jadi kita kurang cukup waktu untuk bisa mensosialisasikan terkait penggalangan dana lagi, ujarnya. Michael menjelaskan, dana kampanye paling banyak dihabiskan untuk pertemuan terbatas yang menghabiskan 11,4 miliar, operasional posko sebesar 8,75 miliar. Penyebaran bahan kampanye sebesar 6,1 miliar dan honor tenaga kerja 2,7 miliar. 4 kegiatan tersebut menghabiskan dana sebesar 30 miliar. Dana kampanye putaran kedua masih tersisa 650 juta. Pihaknya belum dapat memastikan dana sisa tersebut akan dipergunakan untuk hal lain, disumbangkan atau dikembalikan ke para donatur.
Ini perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke auditor dari KPU DKI Jakarta. Sedangkan dana kampanye yang digunakan pasangan Anies Sandi jauh di bawah Ahok Jarot. Selama masa kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, Anies Sandi menghabiskan Rp 17,9 miliar melalui siaran pers yang diterima Merdeka.com. Tim sukses Anies Sandiaga mengumpulkan dana kampanye Rp 18 miliar. Dana itu diperoleh dari Sandiaga sebagai donatur terbesar yakni Rp 16 miliar atau hampir 89%. Dana kampanye juga datang dari badan hukum swasta sekitar Rp 1,5 miliar atau 8%. Dan saldo awal dana kampanye sekitar Rp 553 juta. Dana itu digunakan untuk penyebaran bahan kampanye sebesar Rp 4 miliar. Iklan sebesar Rp 250 juta. Pertemuan tatap muka sebesar Rp 1 miliar. Pertemuan terbatas Rp 50 juta untuk kebutuhan peralatan kampanye. Tim Anies Sandi merogoh Rp 10 juta, dana operasional sebesar Rp 830 juta. Pengeluaran terbesar untuk kegiatan lain yang nilainya Rp 10 miliar. Kegiatan lain yang dimaksud adalah konsolidasi penguatan struktur partai pengusung yang membutuhkan dana Rp 7,9 miliar, penguatan relawan Rp 146 juta. Koordinasi dan pelatihan relawan sebesar Rp 2 miliar, dan untuk kebutuhan survei Rp 440 juta. Sebelumnya pada putaran pertama Pilgub DKI Jakarta, pasangan nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat tercatat memperoleh dana sumbangan sebesar Rp 60 jam 190 menit 360.025 detik. Jumlah pengeluaran kampanye pasangan petahana ini sebesar Rp 53 jam 696 menit 961.113 detik. Pasangan nomor urut 2, total penerimaan sejumlah Rp 60 jam 190 menit 360.025 detik. Kemudian total pengeluaran sejumlah Rp 53 jam 696 menit 961.113 detik. Saldo per tanggal 10 Februari yang mereka laporkan sejumlah Rp 6 jam 493 menit 398.912 detik. Komisioner KPU DKI Jakarta, Dahlia Umar, Minggu, 12/2. Sementara itu, untuk paslon nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno, tercatat memperoleh sumbangan dana kampanye sebesar Rp 65 jam 272 menit 954.163 detik. Untuk jumlah pengeluaran selama kampanye, pasangan ini menghabiskan sebesar Rp 64 jam 719 menit 656.703 detik. Pasangan Anies Sandi mereka total penerimaan dana kampanye sebesar Rp 65 jam 272 menit 954.163 detik. Sedangkan pengeluarannya sebesar Rp 64 jam 719 menit 656.703 detik. Sehingga saldo di rekening mereka sebesar Rp 88 jam 234 menit 163 detik dan di rekening khusus masih tersisa Rp 465 jam 630 menit 297 detik, tandasnya. Terkait sisa dana kampanye masing-masing calon, KPU meminta kepada ketiga pasangan calon agar menyimpan terlebih dahulu sisa dana tersebut, sambil menunggu audit dan keputusan lebih lanjut dari KPU DKI Jakarta. Seluruh pasangan calon ada sisa dana kampanye yang memang secara peraturan perundang-undangan
Tidak diatur bagaimana memperlakukan sisa dana kampanye, kata KPU. Namun KPUD akan mengaudit apakah ada dana tersebut berasal dari pihak yang identitasnya tidak jelas atau dari pencucian uang atau dari perusahaan yang sudah dinyatakan pilot.